Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita akan ekspos terkait penampakan pocong yang sering meresahkan warga masyarakat di sini. Ini kita akan sebelum ekspos kita lakukan, kita akan bertanya-tanya dengan Mas Bodong kebetulan di sini, juga tim kami. Dia kebetulan bertemu dengan saudaranya bahwa katanya di sini ada makhluk halus berupa pocong menampakkan. Itu Mas ya? Iya. Bisa ceritakan Mas? Mungkin Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya itu tepatnya lupa ya, tapi ceritanya itu gini. Waktu dia dari kota mau pulang, waktu itu kan hujan rintik-rintik ya, rimis-rimis lah, mendung kan. Nah itu dia lewat daerah sini. Nah itu di sebelah sana itu di pohon di bawah pohon jati ada gubuk itu. Iya. Nah di situ dia menjumpai entah itu makhluk apa ya, tapi sesosok yang warna putih gitu. Oh gitu. Mungkin ada tambahan informasinya tidak? Ya biasanya itu ya katanya tadi biasanya kalau cuacanya agak mendung-mendung, agak sunyi atau malam-malam Jumat Kliwon atau apa itu biasanya sering ada Jadi penampakan. Oke guys, untuk itu kita langsung saja explore ke tempatnya. Ini kebetulan kita sudah di lokasi yang sering menjadikan penampakan meresahkan warga di sini. Ayo langsung kita lokasi saja. Ya. Lokasi yang biasanya itu muncul. Oke guys, kita hampir sampai lokasi. Coba nanti kita akan kita bulatkan, dalam arti bulatan di sini kita sempurnakan keadaan. Semoga saja nanti pocongnya bisa ada penampakan dan bisa kita ajak komunikasi. Sebentar, Mas Manto mungkin Mas dan Mas Botong bisa untuk saya tak coba ke lokasi untuk menyempurnakan tempat itu biar nantinya pocong itu bisa kita ajak komunikasi. Di sini dulu tidak apa-apa. Saya tak kesana dulu untuk menyempurnakan keadaan di situ, nanti biar pocongnya biar kelihatan. Oh bisa nanti pemirsa di rumah bisa melihat, oh ini berarti ada sosok pocong beneran gitu ya. Nanti bisa mungkin Mas Manto dan Mas Botong bicara di sini dulu. Nanti kalau saya sudah ke sini, nanti biar penampakannya kita ajak komunikasi ke pocongnya itu. Ya. Komunikasi kita tampakkan. Saya tidak ingin kejadian biasanya kalau pocong kan tidak bisa diajak komunikasi kan sulit, apalagi diajak berbincang-bincang. Makanya saya akan coba komunikasi. Kebetulan tadi pocongnya sudah ada di sini. Coba kita akan komunikasi bagaimana nantinya biar tidak meresahkan para masyarakat di sini. Dia tidak mau memperlihatkan wajahnya, katanya malu. Tapi tadi saya sudah komunikasi dengan
uh, pocong itu dia tidak mau dia berjanji tidak akan mengganggu warga di sini. Ini alhamdulillah juga karena kita komunikasinya baik, kebetulan si pocong kita juga baik, jadinya apa namanya kita agak mudah untuk menetralisir tempat ini. Ini Mas Butung bisa lihat Mas, mungkin itu Mas, itu sosok pocongnya Mas, itu Mas, ini yang selalu meresahkan warga masyarakat di sini. Semoga saja nanti setelah ini Mas, pocongnya tidak meresahkan di sini, dan juga warga di sini lewat di sini pada waktu apa namanya, ini kan memang jarak dari rumah jauh, semoga saja bisa terminalisir itu Mas. Ini Mas, berat. Mungkin ada tambahan toh, apa mau dinetralkan toh? Dinetralkan saja. Dinetralkan saja, tidak mengganggu masyarakat. oh gitu. Kamera alhamdulillah pocong tadi sudah menghilang. Saya cuma berpesan kepada warga atau mungkin pemirsa di rumah semuanya yang sering mungkin perjalanan malam atau mungkin bepergian jauh melewati hutan atau melewati tempat-tempat antara apa namanya jeda desa, maksudnya perjalanan ini desa A ke desa B kan biasanya ada yang jaraknya jauh, jauh dari pemukiman warga dan juga jauh dari apa namanya lampu. Kalau dari rumah jangan lupa berdoa sebisanya, mungkin kalau mau widotan itu kan al-falak, baca qul a'udzu falak dan qul a'udzu birabbinas dibaca dari rumah. Kalau tidak itu upayakan baca sholawat 3 kali sebelum berangkat di perjalanan agar diberikan keselamatan dan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari kami Mas Butung mungkin dan Mas Manto ada komentar apa yang mau disampaikan karena kemarin sudah dinetralkan. Begini Pak, trik-trik apa yang sekiranya ketika kita jalan perjalanan agar terhindar dari makhluk gaib yang sifatnya itu mengganggu. Nah, paling tidak kalaupun ada kita itu masih tetap aman lah berkendara atau berjalan gitu. Yang pertama, kalau kita berkendara ya tadi berdoa dari rumah, baca sholawat 3 kali, terus kaki kanan diupayakan itu menyentuh bumi 3 kali, baca bismillah baru perjalanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai berpikir maksudnya hal-hal yang negatif, karena hal yang negatif di pikiran kita, apalagi di perjalanan ya, kita kan tidak tahu tempat-tempat yang mistis itu seperti apa. Kadang kita bersuka pocong tadi, mungkin orang yang kalut, mungkin punya masalah dengan istri atau mungkin punya masalah problem keluarga atau hal-hal yang lain, kalau di perjalanan tolong diupayakan tenang. Yang pertama itu kan satu untuk keselamatan kita juga. Yang kedua itu kita juga keselamatan saat berkendara. Kalau kita pikirannya kosong itu kan repot, kita bisa terjadi kecelakaan. Mungkin makhluk halus itu sendiri bisa memerasuki memperdaya si pengendara tadi jadi kecelakaan, itu juga bisa. Makanya diupayakan sebelum kita bepergian baca sholawat 3 kali tanpa nafas. Terus yang kedua, di perjalanan pikirannya tenang, itu yang paling penting ya. Pas kalau apa namanya kita pas yang enggak pas kebetulan mungkin pas waktu jalan ada penampakan sesosok penampakan, sebaiknya itu kita bagaimana, putar balik atau langsung kita nyari jalan yang agak longgar sedikit gitu atau gimana?
makhluk gaib itu kan termasuk ciptaan Allah juga, termasuk kita kan, itu termasuk kita. Dan Allah itu menciptakan jin dan manusia. Nah itu pada waktu kita ada penampakan di jalan atau dimanapun, jangan panik, upayakan tenang, jangan berpikiran yang ya tadi yang negatif, karena sesuatu hal yang terjadi di mitos di masyarakat kita sejak kecil lahir sudah ditakut-takuti. Oh itu loh ada genderuwo, oh itu ada pocong, oh itu ada apa. Itu kan kadang itu membuat mindset kita atau anak-anak kita itu sudah ketakutan dengan pocong atau dengan hal-hal yang lain. Makanya kalau kita mendidik anak sejak kecil, jangan sering kita takut-takuti. Itu yang pertama. Karena nantinya apa? Itu bisa mengubah mindset seseorang pada waktu ketemu pocong atau mungkin ketemu kuntilanak atau mungkin ketemu hal-hal yang lain, dia itu ketakutan tinggi sehingga kadang menyebabkan dia pingsan. Itu yang pertama. Makanya di saat kita ada sebuah penampakan di perjalanan, tenang hati kita, pikiran kita, selalu ingat Allah, karena dia juga makhluk dari Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan yang di atas, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di saat itu kecuali Allah. Makanya harus upayakan di situ. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Atau cukup? Mungkin di malam hari ini kita cukupi guys. Jangan lupa subscribe untuk channel Dunia Gaib, untuk selalu kita satu tim semangat untuk mengekspos tempat-tempat yang sekiranya membahayakan atau mungkin ditakuti banyak masyarakat, untuk kita netralisir dan juga kita hilangkan sosok makhluk itu agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Mungkin dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.